Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam Sapa Jember dan masih bersama Profesor Khotib membahas soal bagaimana pelindungan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pekerja migran Indonesia, apalagi berbasis digital saat ini. Prof, adanya kasus penembakan WNI di Malaysia kemarin, apakah ini menjadi cerminan bahwasanya pelindungan kita masih begitu lemah? Dan apa sebenarnya upaya baru yang dilakukan oleh Kementerian P2MI untuk bisa mengoptimalkan hal tersebut? Ya, oke. Terima kasih, Mbak ya. Jadi dalam setiap hal itu pasti ada masalah ya. Jadi tidak ada dalam kehidupan itu yang kemudian mulus atau tidak ada. Pasti ada masalah. Nah, dari masalah-masalah yang muncul itu, kita itu berupaya untuk memperbaiki sistem. Jadi sistem kita perbaiki, baik itu yang secara aturan ya, dan juga yang secara digital ini juga kita perbaiki. Jadi yang secara aturan saya kira untuk prosedur tetap ya, SOP bagaimana tata cara pengiriman pekerja ke luar negeri itu kita perbaiki, jangan sampai kemudian ada dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu yang itu untuk kepentingan yang nanti akan merugikan semua pihak. Nah, itu kita aturan, di situ kita perbaiki. Dan dari sistem juga kita perbaiki juga. Sistem kita perbaiki bahwa nanti kita itu bisa men-tracking bagaimana saudara kita yang di luar negeri itu merasa aman dalam bekerja itu ya. Jadi kalau saya sampaikan tadi bahwa dalam kita mengirim barang saja kita bisa melihat bahwa barang kita nyampe mana. Dan ini manusia. Oleh karena itu perlindungan kepada saudara kita ini juga harus maksimal. Makanya asuransinya juga harus terjamin. Jadi kalau ada apa-apa mereka sudah di-cover oleh asuransi, keluarganya juga di-cover, dan ini juga kita perhatikan semua ini, Pak. Jadi ini sudah di sistem kita kan sudah ada di sistem komputerisasi perlindungan pekerja migran di Cisco P2MI itu sudah ada. Cuma nanti ini yang kita kembangkan lagi. Bagaimana nanti kementerian kita ini, pemerintah itu juga bisa menjaga kenyamanan mereka dalam bekerja. Ini yang saya sampaikan nanti bahwa kita nggak bisa bekerja sendirian karena Indonesia ini dimiliki oleh banyak orang, ya, banyak lembaga juga. Nanti kita juga bersama dengan pemerintah daerah, ya, provinsi, bupati, sampai desa, bahkan mungkin juga kepala desa, kepala dusun juga, karena yang tahu tetangganya mau berangkat itu level yang paling bawah, ya, kepala dusun atau RT RW. Jadi, nah kita tahunya mereka sudah berangkat. Nah, sebelum itu terjadi, ya, maka pendidikan sejak di awal itu, literasi digital ini harus penting. Jadi sehingga mereka informasi itu udah semua ada HP, tinggal dilihat ya. Nah, ini kita lihat ini, bahwa informasi ini betul apa tidak? Hoax apa tidak? Kan gitu. Bahkan kita itu sekarang itu bingung ya, kadang itu informasi ini benar apa tidak. Misalkan ada kemarin misalkan ada banjir, ternyata setelah dicek, oh itu ternyata hoax kan gitu ya. Jadi makanya mendalami informasi itu menjadi penting sekali. Nah, Prof, terkait dengan juga soal bagaimana mereka bisa berangkat begitu, yang paling mengetahui adalah orang-orang terdekat, tetangga, bahkan kepala desa, kepala dusun begitu tentunya. Dan Kementerian P2MI tidak bisa bekerja sendiri, butuh mitra-mitra tersebut untuk bisa bekerja sama. Selama ini kolaborasi yang dilakukan seperti apa dan apa perbaikan yang akan diterapkan? Ke depan kita juga akan memperluas ya jaringan kita ya untuk pencegahan ya, pencegahan jangan sampai saudara kita yang keluar negeri itu tertipu ya, atau memperoleh informasi yang kurang benar ya. Oleh karena itu peran serta masyarakat luas ya, pemerintah daerah, kemudian dinas terkait, kemudian juga
kepala desa, bahkan kepala dusun dan RT RW itu nanti kita libatkan ya dalam sistem literasi teknologi pekerja migran Indonesia ini, sehingga sejak dini sudah diupayakan terminimalisir ya upaya-upaya untuk pekerja kita yang mau keluar negeri itu udah bisa memilih ya bahwa ini nanti kira-kira kurang bagus, yang ini bagus, nah itu bisa terakumulasi dengan sendirinya. Iya. Saya kira itu. Jadi ada informasi yang dibuka luas begitu, jadi masyarakat bisa memilih dan mengukur skill mereka gitu ya. Jadi tidak hanya menyorot ataupun menginginkan pekerjaan domestik di luar sana walaupun tergiur gaji yang lebih besar, tetapi juga kita mengalihkan mereka untuk bisa fokus pada pekerjaan formal. Kita berupaya yang kita kirim keluar itu adalah tenaga-tenaga terdidik. Iya. Jadi memiliki keterampilan itu otomotif ya, baik itu mungkin dari kesehatan, tenaga kesehatan, mungkin itu dari sisi teknologi ya, karena di luar negeri itu juga ada banyak kebutuhan yang seperti itu. Iya. Jadi kalau seperti itu nanti jaminan perlindungan itu akan lebih gampang, karena yang meminta langsung korporasi atau negara, sehingga lebih mudah kita mengawasinya. Iya. Saya kira itu. Dan terkait dengan jaminan asuransi, apabila perusahaannya jelas, mereka juga akan terjamin di sana. Terjamin situ asuransinya ada, nanti santunannya ada, dan itu artinya kalau itu yang kita kirim, yang berangkat itu dari tenaga-tenaga yang terampil, maka itu akan diterima di lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan yang juga sudah bonafide situ. Sudah bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira itu. Baik, Prof. Walaupun ini tidak diinginkan gitu, masyarakat di luar sana yang bekerja mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakkan begitu, mulai dari kasus hukum mungkin, korban kekerasan dan lain sebagainya. Dengan sistem digital yang nanti akan diterapkan, apakah bisa mereka melakukan pelaporan di platform tersebut? Kita upayakan nanti ada fitur seperti itu ya. Jadi ada fitur pelaporan di sistem komputerasi P2M itu sudah ada sistem pelaporan situ. Nanti akan kita perbaiki bahwa sistem pelaporannya biar cepat dan sehingga kita bisa segera bertindak atau menangani. Sehingga ini yang kita upayakan seperti itu, cepat terdeteksi. Iya. Jadi itu. Jadi peran diplomasi juga diperlukan ya, apalagi juga peran Polri yang terhubung nantinya untuk menangani kasus-kasus hukum apalagi. Kalau kita memang bersinergi ya dengan Polri ya, dengan Kementerian Luar Negeri, dengan pihak-pihak yang terkait itu, nanti kita memang saling sinergi. Karena kementerian kita ini nggak bisa lepas dari Kementerian Luar Negeri, nggak bisa lepas juga dari Polri, ya karena ada hal banyak sekali yang terjadi itu upaya untuk TWO ya, jadi tindak pidana perdagangan orang. Jadi ini kan karena ini yang kita khawatir seperti itu. Jadi makanya literasi dini itu jadi penting. Jadi jangan sampai nanti saudara kita itu terjebak di TPO itu. Jadi kalau udah itu kasihan kan nanti. Dan makanya kita berupaya meminimalisir seperti itu dengan literasi teknologi itu. Prof, mungkin secara singkat, apakah menurut Anda transformasi digital ini akan berjalan lancar? Apa yang menjadi optimisme Anda untuk bisa menjalankan ini di tengah era yang serba digital dan harapannya untuk para pekerja migran Indonesia? Sepanjang kita ini niat baik untuk membantu saudara kita, memperbaiki sistem yang ada, insya Allah nanti kita akan diberi kemudahan. Jadi saya optimis bahwa nanti akan ada jalan ya untuk memperbaiki sistem yang ada itu. Jadi makanya teknologi digital ini menjadi penting. Jadi dan yang paling penting itu saudara kita itu tidak terlalu mudah percaya. Tidak terlalu mudah percaya terhadap informasi, ajakan-ajakan dari orang-orang yang mau mengajak bekerja dengan gaji yang sangat tinggi, kadang itu tidak masuk akal. Jadi makanya itu literasi sejak dini itu jadi penting. Jadi itu yang kita harapkan nanti kita bersama-sama untuk
perlindungan saudara kita yang di luar negeri itu. Baik, Prof. Hotip, terima kasih atas segala informasi yang diberikan dan Oke. kita harap apapun yang menjadi harapan bisa berjalan dengan lancar. Banyak sekali yang perlu ditangani, kompleks ya, tidak hanya keterlibatan Kementerian P2MI tapi juga banyak pihak yang perlu berkolaborasi. Terima kasih Prof. Terima kasih. Selamat kembali Terima kasih. bertugas. Siap. Dan saudara, itu tadi perbincangan kami. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat utamanya bagi para pekerja migran Indonesia. Akhirnya saya Pia Mediana pamit undur diri dan sampai jumpa.